Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raka Siswandi, NPM 244407058 dari kelas TB. Di sini saya akan membuat tugas video rangkaian listrik dan elektronika dengan dosen pengampu Pak Mareli dan Pak Wisnu untuk syarat mengikuti UAS matkul elektronika dan listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Raka Siswandi dengan NPM 244407058. Di sini saya merangkai tugas akhir untuk mengikuti UAS mata kuliah listrik dan elektronika, di mana rangkaian pertama adalah kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik yang memiliki 3 tujuan, yaitu mengukur tegangan AC, mengukur tegangan DC, menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Pertama, kita mengukur tegangan AC menggunakan multimeter. Masukkan ke PLN dan kita ukur tegangan input ya. Dapat 5,1. Kemudian kita rangkaian selanjutnya, kita pasangkan dioda. Kemudian kita pasangkan kapasitor yang panjang positif, yang pendek negatif. Dan kita jumperkan. Dan kita ukur menggunakan multimeter ke arus DC 20. Dimana kita ukur ke kaki dioda, ini ke kaki kapasitor. Dapat hasil 7,08. Selanjutnya kita memasang resistor, kita selaraskan dengan dioda dan kapasitor. Kita pasang lampu LED, di mana yang panjang negatif positif, yang pendek negatif. Dan kita jumperkan. Kemudian kita hitung lama lampu menyala setelah dicabut. Jadi bisa didapat lama lampu LED menyala 21 detik. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan rangkaian kedua, yaitu potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya LED, di mana terdapat skematik rangkaiannya seperti ini menggunakan dioda, resistor, dan kapasitor. Pertama-tama kita membutuhkan potensiometer yang memiliki 3 kaki, di mana kaki pertama itu adalah input, kedua output, dan yang ketiga adalah ground. Kita pasangkan pada papan breadboard. Selanjutnya kita pasangkan kabel jumper, kaki input ke positif, output
dan kaki ground. Kita pasangkan ke negatif. Selanjutnya kita memerlukan LED dan resistor, dimana kita pasang resistor pada kaki output sebelah kabel jumper. Kemudian kita menggunakan LED yang kanan atau yang panjang ini positif, yang pendek itu negatif. Selanjutnya kita membutuhkan satu kabel jumper di sebelah LED. Kita pasangkan pada tube negatif. Sebelum itu kita mengukur tegangan arus ke 20 volt DC, dimana kita mengukur tegangan positif dan kaki negatif atau kabel jumper yang negatif. Sesuaikan dengan warnanya atau arahnya, dimana positif itu merah dan negatif itu hitam. Didapat rata-rata 7,55 atau 56. Kemudian kita pasangkan kembali. Baik, selanjutnya kita akan mengukur keterangan LED atau tegangan LED, di mana pada full atau 90, 1,5 atau 45, kemudian pada redup atau 0. Kita mengukur pada cahaya terang dulu atau full sudut 90. Sama seperti tadi, menggunakan multimeter kita mengukur pada kaki LED. Didapat 2,90 pada kecerahan full atau 90 derajat. Kemudian kita pada setengah atau sudut 45, sesuaikan. Didapat 2,54. Kita ukur pada sudut 0 derajat. Dapatkan 2,46. Oke, dapat kita simpulkan bahwa potensiometer ini berfungsi untuk mengatur atau mengubah intensitas cahaya pada LED, dimana ketika kita putar ke kanan dia akan terang, dan ketika kita putar ke kiri dia akan redup atau gelap atau mati. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Di mana dapat kita lihat skematiknya. Kita menggunakan transistor sebagai pengganti saklar otomatis. Dimana dalam skematik ini rangkaian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengontrol aliran arus listrik secara otomatis dalam rangkaian tanpa perlu saklar mekanis. Dimana transistor sebagai pengganti saklar mekanis tersebut. Ini pertama kita memerlukan resistor. Ada resistor 220 volt dengan toleransi kurang lebih 5%. Kita pasangkan ke positif.
Kemudian kita membutuhkan LED. Di sini saya menggunakan LED berwarna biru. Yang kanan itu positif, sedangkan yang pendek itu negatif. Sejajar dengan resistor. Kemudian kita membutuhkan transistor, di mana transistor memiliki 3 kaki, yaitu kaki pertama basis, yang kedua atau yang ketengah kolektor, yang ketiga itu atau yang terakhir ada emitter. Kita pasangkan pada papan breadboard. Kemudian kita memerlukan 3 kabel jumper, di mana kabel jumper yang pertama yaitu emitter kita pasang ke negatif, sedangkan yang kolektor kita pasangkan ke sejajar dengan lampu LED. Dan yang terakhir yaitu basis, kita pasangkan sebelah kiri sejajar dengan resistor nanti. Setelah itu kita membutuhkan 1 buah resistor lagi, sama resistornya 220 volt dengan toleransi kurang lebih 5% ohm. Kita pasang sejajar. Basis. Selanjutnya kita memerlukan 1 kabel jumper. Untuk sebagai pengganti saklar mekanisnya. Kemudian kita buktikan. Sekarang kita membuktikan bahwa transistor ini berfungsi sebagai pengganti saklar mekanis atau bisa mengganti saklar otomatis menggunakan kabel jumper berikut. Dapat kita lihat ketika ini dicabut dia akan mati, dan ketika kita pasangkan dia akan menyala. Terus kita buktikan lagi biar lebih jelas. Jadi transistor tersebut berfungsi atau sudah terbukti menjadi pengganti saklar mekanis. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan di rangkaian keempat, yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan 7805. Dapat kita lihat skematiknya seperti ini, dengan menggunakan USB dan regulator tegangan pada inputnya, output ke arah USB. Jadi kita pakai regulator tegangan 7805, di mana kaki yang pertama itu adalah input, yang kedua ground, yang tengah, yang ketiga output. Kita pasangkan pada papan breadboard. Kemudian kita pasangkan pada kaki input ke kutub positif, pada ground ke negatif. Kemudian kita menggunakan USB. Tadi kita pasangkan pada papan breadboard. Dan kita membutuhkan 1 kabel jumper. Kita pasangkan pada output di regulator tegangan. Kemudian kita membutuhkan 1 kabel jumper lagi.
untuk kaki USB satunya atau sebelahnya ke negatif. Baik, di sini saya akan menekan pengukuran SD. Pertama kita putar ke 20 DC. Dapatkan 6,4650. Kemudian kita mengukur pada tegangan input regulator. Dapatkan 7,28 sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian kelima, yaitu pengukuran arus pada LED. Di mana kita pengukuran arus pada LED ini terdapat dua cara, yaitu pertama menggunakan regulator tegangan 7805, yang kedua tanpa menggunakan regulator tegangan 7805. Jadi saya menggunakan yang cara kedua, yaitu tanpa menggunakan regulator 7805. Dengan kita memiliki tiga tujuan, yaitu pertama mengukur V input LED, yang kedua ukuran resistor yang kita gunakan, dan yang ketiga mengukur arus. Baik, di sini kita memerlukan dua kabel jumper. Kita pasangkan sejajar dengan kapasitor dan dioda. Selanjutnya kita pasang kepada kutub negatif. Baik, selanjutnya kita menggunakan resistor (220 ohm kurang lebih 5% atau resistansinya, dimana terdapat merah, coklat, dan gold. Dimana merah itu 2, merah selanjutnya 2, coklat itu 10, sedangkan gold itu 5%. Jadi didapatkan hasil 220 ohm kurang lebih 5%. Kita pasangkan pada papan breadboard. Selanjutnya kita memerlukan LED berwarna biru. Yang panjang itu kita pasangkan sejajar dengan resistor atau yang positif. Selanjutnya kita memerlukan kabel jumper dari input negatif. Kemudian kita mengukur V input pada LED tersebut, dimana kita gunakan 20 DC volt, harus 20 DC. Seperti yang positif itu merah, didapatkan hasil 7,75. Selanjutnya kita akan mengukur arusnya. Kita putar ke DCA 200. Oke, dapat kita lihat lampu tersebut menyala. Selanjutnya kita akan mengganti dengan resistor 1000, dimana terdapat warna coklat 1, hitam 10, merah itu 10/2, dan gold 5%. Jika kita jumlahkan yaitu 1000 ohm kurang lebih 5%. Kita ganti dulu. Selanjutnya kita akan mengukur V input dari LED tersebut. Kita putar kembali ke 20 DC. Didapat 7,67. Baik, selanjutnya kita akan mengukur arus LED tersebut. 220
4,6. Selanjutnya kita akan mengganti dengan lampu LED berwarna merah. Seperti biasa, yang panjang itu kita pasangkan pada resistor sejajar atau positif, lalu kita sesuaikan dengan kabel jumper. Baik, kita akan mengukur V input pada LED berwarna merah tersebut dengan resistor 1000 ohm. Didapat 7,69. Selanjutnya kita akan mengukur arus LED tersebut. Oke, didapat 5,4. Selanjutnya kita mengganti menggunakan resistor yang berbeda atau resistor yang awal tadi, yaitu 220 Ohm dengan resistansi 5%. Kita pasangkan pada samping LED. Kemudian kita akan mengukur V input pada LED berwarna merah dengan resistor 220 Ohm tersebut. Didapatkan hasil 7,94. Kemudian kita mengukur arus pada LED merah tersebut. Didapat hasil 23,0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa resistor itu berpengaruh kepada LED, dimana ketika kita menggunakan LED dengan nilai 220 ohm itu cahaya lebih terang dibandingkan dengan kita menggunakan LED 1000 Ohm tersebut. Terima kasih.